Ya, jadi keren banget, sudah super lengkap yang udah dipaparkan sama Pak Yon ya, dengan kita berilmu, bersyukur, bersabar. Berarti keren banget ilmu Stephen ini, super lengkap semuanya secara detail gitu ya dijelaskan. Hanya saya mau menanyakan tadi Pak Yon, kita harus naikkan apa tadi hingga 100% daripada yang sudah diberikan Allah. Nah itu mungkin contohnya seperti apa ya Pak? Kalau saya ini kan kalau saya pribadi feeling extrovert gitu ya. Terus kemudian pernah Pak Yon bilang ya kalau orang feeling itu harus suci, apa istilahnya jaga wudhu gitu. Apa itu termasuk atau bagaimana gitu Pak Yon? Mungkin itu saja Bunda Remi karena sudah sangat jelas oleh Pak Yon pagi ini. Iya, jadi memulailah 100% dari apa yang Tuhan beri. Ini maksudnya adalah kita belajar untuk memulai memahami apa dari potensi genetik yang kita punya. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Kalau kita mempunyai mesin kecerdasan sensing, maka gunakanlah kekuatan dan gunakan kekuatan optimal kekuatan sebagai seorang sensing dan kemudian bersabarlah ya dalam menghadapi kelemahan bagi seorang sensing. Nah, ya. Nah, dan dalam mengoptimalkan kekuatan kita tidak perlu mengupayakan kekuatan kita itu seperti pada mesin kecerdasan yang lain. Nah, sebagai contoh, kita sebagai mesin kecerdasan sensing, mesin kecerdasan sensing mempunyai kekuatan di dalam menduplikasi, dalam mencontoh, ya. Sementara dia memaksakan dirinya untuk mengambil sebuah aktivitas dan kegiatan seperti orang intuiting yang kekuatannya ada di dalam intuisinya. Nah, sementara intuisi bagi seorang sensing ini merupakan sebuah diagonal diametral yang sekaligus menjadi kelemahan bagi seorang sensing. Nah, jadi tidak bisa dia memaksakan aktivitas yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah kreativitas dengan inovasi-inovasi baru yang membutuhkan imajinasi yang kuat, yang memerlukan intuisi yang kuat, tetapi justru fokuslah kepada kekuatan sensing yang kekuatannya menduplikasi. Jadi apabila dia menduplikasi sesuatu, maka justru dia akan lebih hebat daripada apa yang dia duplikasinya. Nah, begitu juga dengan Mbak Weni. Mbak Weni adalah sebagai seorang feeling yang kekuatannya adalah dalam mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang lain. Artinya dia senang berkomunikasi dengan orang. Sementara dia memaksakan kekuatannya seperti pada mesin kecerdasan thinking yang cenderung menyendiri, cenderung acuh dengan lingkungannya. Nah, sehingga kondisi ini akan memaksa ya seorang Mbak Weni sebagai seorang feeling untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dipaksakan sesuai dengan mesin kecerdasan thinking, sementara itu merupakan diagonal diametralnya, kelemahannya, maka apa yang Mbak Weni lakukan, kerjakan, itu tidak akan menghasilkan optimalisasi ya. Artinya kita mulailah mengoptimalkan kekuatan yang kita punya, maka dari situlah langkah awal kita mulai mensyukurinya. Nah, kalau kita punya kelemahan, maka hadapilah dengan sabar. Demikian Mbak Weni. Luar biasa ya Mimi Weni. Nah, sahabat Facebook dan YouTube. Nah, ilmunya sangat keren. Ternyata waktu udah menunjukkan 35 menit. Gak terasa kalau ilmu ini benar ya Pak Yon yang tidak terasa. Apakah Pak Yon perlu closing statement nih di pagi hari ini? Silakan Pak Yon. Iya, sebetulnya antara keberuntungan hidup dengan keberkahan hidup itu akan saling terkorelasi. Nah, jadi artinya begini, pada saat sebuah mesin kecerdasan itu ingin memperoleh sebuah keberkahan dalam hidup, yang dilakukannya adalah Yang dilakukannya adalah meningkatkan spiritualitasnya. Nah, sementara apabila seorang mesin kecerdasan itu ingin mendapatkan keberuntungan dalam hidup, maka yang perlu dia lakukan adalah mengoptimalkan dan mensyukuri apa yang menjadi kekuatan dan menghadapi apa yang menjadi dengan sabar apa yang menjadi kelemahan. Nah, jadi semua ini akan saling terkorelasi. Hanya saja pada saat kita ingin mendapatkan sebuah keberkahan dengan meningkatkan spiritualitas itu tadi. Nah, seperti contoh mesin kecerdasan thinking yang sudah disampaikan oleh Mbak Remi. Memang orang thinking ini kondisi daripada mesin kecerdasannya adalah senang dalam keadaan kesendirian di ruang tertutup, namun dia mempunyai kekuatan di dalam beranalisa. Nah, pada saat dia ingin meningkatkan spiritualitasnya,
dia harus memulai untuk peduli lingkungan, untuk selalu berkomunikasi. Tetapi pada saat dia meningkatkan spiritualitas ini bukan berarti dia menggunakan asah gergaji ya, meningkat kompetensinya untuk menjadi seperti seorang seperti orang feeling. Dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia ingin menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi orang, mempunyai rasa empati yang kuat, mempunyai rasa rasa peduli yang begitu besar. Tidak bisa seperti itu. Bisa saja, tapi tidak seoptimal orang feeling itu. Artinya mereka hanya sebatas melakukan peningkatan spiritualnya, tetapi bukan berarti untuk menggunakan kekuatannya di dalam upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Nah, itu akan sangat berbeda ya. Nah, jadi silakan saja. Kalau bagi seorang feeling juga begitu, yang biasanya dia senang senang gampang tersinggung. Tadi yang Mbak Weni bilang ya, gampang tersinggung, maka selalu menjaga wudhunya ya, supaya dia selalu bisa berprasangka baik kepada orang lain, sehingga dia akan selalu bisa menjaga dirinya dalam keadaan mood. Begitu cara untuk meningkatkan spiritualitasnya. Tapi bukan berarti dia bisa mengasah kekuatannya seperti seorang thinking yang mempunyai kekuatan dalam menganalisa. Boleh saja orang feeling banyak membaca, banyak belajar, tetapi jangan diharapkan dia akan mempunyai kemampuan menganalisa seperti seorang dengan mesin kecerdasan thinking. Nah, karena memang orang thinking itu kekuatannya ada di analisa, sementara orang feeling kekuatannya bukan di analisa, tetapi kekuatannya adalah dalam berbicara, mendengar dan mempengaruhi orang lain, sehingga bakatnya adalah menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi seorang ahli. Nah, sementara orang thinking menjadi seorang ahli, seorang yang mempunyai kekuatan khusus dalam bidang ilmu tertentu, sementara orang feeling dia tidak bisa menjadi seorang ahli. Dia hanya mempunyai kekuatan bisa menjadi seorang yang mempengaruhi orang lain dan mempunyai jiwa untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian Mbak Remi. Ya, terima kasih, luar biasa closing statement dari Pak Yon, benar-benar dijelaskan dan dipaparkan. Nah, sahabat Facebook dan YouTube di pagi hari ini, jika ingin mengetahui potensi mesin kecerdasan yang ada di diri sahabat semua, nih boleh kontak ke nomor yang di bawah ini ya, 0823 88 166 449. Nah, jika ingin juga mengikuti pelatihan workshop Stephen, ada level 1 yaitu gue banget gitu Stephen itu, dan tentang gue halinya itu promotor Stephen itu bisa dilakukan secara privat, dan silahkan kontak nomor yang di bawah ini juga bisa informasikan kepada promotor-promotor Stephen yang sudah ada di daerah sahabat semua. Kalau di Sumatera Selatan tadi ada Ibu Ayu Wulandari, kalau di Duri ada Ibu Puspa Saridewi, di Pekanbaru juga banyak banget ada Mimi Weni, dan di Padang juga ada. Nanti jika ingin mengetahui tempat promotor Stephen, silahkan kontak ke nomor yang 0823 88 166 449. Kita akan informasikan tempat-tempat Stephen promotor yang ada di wilayah sahabat semua. Nah, waktu juga lah yang memisahkan kita, ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih nih para tamu saya di pagi hari ini. Mimi Weni sangat luar biasa, hadir terus menemani kita di Ngerek Kopi, dan milenial muda kita Fiona Andreska yang selalu berjuang untuk membantu Ngerek Kopi kesuksesan kita di setiap hari, dan yang sangat luar biasa ilmu yang dipaparkan oleh trainer Stephen kita, Pak Yonsis Siwandri. Pak Yonsis, terima kasih ya kehadirannya Pak. Dan kita tutup acara kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ikuti acara kita selalu Ngerek Kopi pagi setiap jam 9 pagi, dan siang ini juga ada seminar The Miracle of Rezeki di fanpage-nya Junaida SKM. Dan sekian dulu dari saya, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya.
Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku,